Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Vivi Kencana Ungu Channel. Nah, kali ini aku kira-kira mau meliput update tentang apa sih? Ya kan, penasaran? Kira-kira apa ya? Aku mau meliput tentang rempah termahal di dunia. Nah, Indonesia ini kan terkenal dengan rempah-rempahnya, tapi ternyata ini bukan dari Indonesia yang termahal di dunia. Kira-kira dari negara mana sih? Yaitu dari negara Iran. Nah, seperti apa sih rempah termahal di dunia itu? Penasaran? Ikutin Vivi Kencana Ungu Channel terus sobat. Bye bye. Iya, Vivi Lover. Sekarang aku mau kasih lihat gimana cara membuat saffron yang bisa agar bisa merasakan khasiatnya. Nah, sekarang aku udah siapin gelas air putih. Air putihnya tuh biasa ya, nggak hangat, nggak panas, nggak dingin. Jadi air putih biasa normal. Ini pengaduknya. Ya, boleh di zoom, didekatin ke sini lebih dekat. Jadi aku masukkan 4 helai putihnya. Kita masukkan 4 helai putihnya. Oke. Udah berapa nih? 3, 4. Oke. Kita masukkan, lalu kita masukkan air putihnya. Jadi 4 helai ini kita buat airnya penuh loh ya. Ini kurang lebih 480 ml. Ya. Nah, habis itu coba perhatikan, kita aduk. Kalau saffron asli itu dia nggak akan langsung, warnanya nggak akan langsung ini ya, nggak akan langsung berwarna. Butuh proses dia karena kan alami, jadi butuh proses. Ya, jadi ini kita tunggu beberapa menit kemudian, oke? Nah, kita tunggu. Kalau yang palsu itu biasanya kalau sudah dicelupkan seperti ini dia langsung seperti obat merah. Nah, itu palsu ya, gengs. Kalau asli dia walaupun diaduk-aduk nggak akan langsung berwarna. Dia akan perlahan-lahan membutuhkan waktu prosesnya. Nah, kita tunggu ya prosesnya ya. Nah, tadi kita sudah nunggu beberapa menit, pengen tahu kan after dan before. Nah, ini yang tadi baru nyemplungin. Sekarang setelah beberapa menit hasilnya seperti ini ya gengs. Ya, ini kita simpan dulu. Ya kan, ini kita simpan. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, bisa lebih gitu ya, hasilnya seperti ini. Boleh dilihat? Nah, jadi warnanya itu merata. Dan kalau asli dari putihnya pun ini basah langsung mengandung air, tapi tidak berwarna di situ. Ya kan, tidak berwarna. Nah, ya kan, tidak berwarna dia karena asli. Coba kalau palsu, mungkin pas samping-sampingnya ini pasti kan mengandung warnanya keluar tuh. Ya kan, pewarnanya keluar kalau palsu. Nah, boleh dilihat kalau asli tuh jadi ya bener-bener bentuk putih kan, nggak bisa bohong. Nah, ini bentuk putih dan ini warnanya kuning-kuningan seperti ini warna asli ya, gengs. Nah, warna asli. Jadi kuningnya pun tidak pekat. Nah, ini dia seperti ini ya penampakan setelah 10 menit lebih loh ya. Nah, kalau kita mau beli saffron itu baiknya memang yang super negin. Artinya kalau super negin tuh bener-bener yang banyak mengandung manfaat begitu. Jadi keasliannya kurang lebih 90%. Bukan 90%, bukan yang 10%-nya palsu. Oh tidak, jadi artinya dia tuh super ya, jadi kualitasnya
Karena kan putik ini kan namanya alami ya, tangkai bunga, namanya bunga. Ini bunga ungu seperti ini. Ya bunga ini bentuknya mungkin kayak ingin tahu seperti apa, bunganya seperti ini ya, gengs, ungu seperti ini. Jadi kalau di sini kayak bunga anggrek ya, anggrek ungu begitu. Nah, dari setiap tanaman asli ini namanya juga alami ya. Kan nggak semua mengandung putik yang berkualitas gitu. Jadi ada juga yang ukurannya mengecil, yang ukurannya juga tidak sempurna, agak pendek kayak gitu kan. Jadi makanya cari yang super negin, dia ukurannya sama besar-besar gitu, super gitu. Nah, nih sambil dilihat ya, gengs, nih dia. Tuh, udah mulai kuning kan? Ini baru dicelupin ya. Nah, yang tadi tuh udah mulai menguningnya seperti ini dia. Sangat soft sekali, sangat pelan sekali. Ya kan, beda kalau palsu. Kalau palsu nih ya, diacak-acak kayak gini kena air udah langsung berwarna. Nah, dia enggak, dia soft dia. Kayak ngerembes-rembes gitu ke dalam putingnya. Ini juga kuningnya sudah mulai tuh kelihatan di air ya. Nih, nah tuh kelihatan tuh. Dari sini. Tuh dari samping kelihatan banget tadi. Tuh. Nah, sambil diaduk-aduk. Jadi kalau sudah menguning, diminum sampai habis. Kalau sudah habis, bisa diseduh lagi ya, gengs. Tapi yang pasti khasiatnya berbeda dari yang seduhan pertama. Kalau misalnya, oh sayang nih, yang kedua bagaimana? Sama, ke yang kedua juga airnya tetap menguning. Sampai ketiga kali airnya tetap menguning. Cuma lebih afdol kalau air seduhan yang pertama, pastinya khasiatnya lebih sempurna begitu. Kalau yang kedua, ketiga, pastinya sudah berkurang khasiatnya. Tuh kan. Nah, dia masih proses ya, nggak bisa langsung kuning begitu seperti teh yang kita seduh langsung kuning. Ini tidak, karena ini kita pakai air biasa normal ya, pakai air normal, tidak panas tidak dingin, jadi air normal saja yang dari dispenser ya. Sekarang ini kita sudah lihat hasilnya ya, perbandingannya seperti ini. Ini saffron yang baru diseduh tadi, dan ini saffron yang beberapa menit diseduh ya kan, dengan air yang sama dan jumlahnya 4 helai pun sama 4 helai. Jadi benar-benar karena waktu saja ya yang membedakan ya. Jadi ini sama-sama asli ya, gengs. Nah, yang tadi aja yang baru diseduh kan membutuhkan proses yang lama, itu kalau original. Jadi ini aja kuningnya kuning merata ya di setiap gelasnya. Tuh, kita aduk lagi. Ya kan? Oke. Nah, sekarang aku mau minum untuk menjaga kesehatan aku sehari-hari, apalagi di saat pandemi seperti ini kan, imun kita juga harus kuat. Kita harus benar-benar diet Islamic healthy banget ya. Jadi jangan diet yang bikin kita sakit. Nah, aku mau coba minum. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sebaiknya sebenarnya diminum itu pas kita mau sudah beraktivitas, bukan akan memulai. Jangan sampai kita minum ini baru memulai aktivitas, karena ini bukan vitamin. Ini hanya menjaga kesehatan, jadi yang menyebabkan kantuk ya, gengs. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah nyoba, ini tuh menyebabkan kantuk. Jadi baiknya minumnya sebenarnya setelah kita beraktivitas harian, pulang kerja ya, menjelang malam, kita minum ini, tidurnya nyenyak banget, enak tidur. Jadi salah satu untuk obat insomnia juga ya, gengs. Oke, aku akan minum. Tiknya keminum, cemplungin lagi. Rasanya bener-bener aroma bunganya bunga khas ya, bukan yang wangi begitu, bunga rempah. Jadi memang bener-bener rempah. Rasanya pun tawar, tidak ada rasa sama sekali seperti kita meminum air putih biasa. Walaupun ini kuning ya, beda dengan aroma teh yang tehnya kuat, tapi ini tidak, lebih ke ya tawar aja, cuma wangi, aroma rempah aja. Jadi beraroma ya, minuman beraroma, tidak ada rasa. Setelah minum ini, aku mau kasih tahu apa aja manfaat-manfaat dari
saffron, walaupun ini 4 helai saja, tapi kita tetap minum rutin ya geng, selama kalau bisa 3 minggu berturut-turut rutin, kita baru bisa merasakan khasiatnya. Jadi harus berturut-turut dan harus rutin, nggak boleh males-malesan. Tahu kita bagaimana manfaat dari saffron itu sendiri. Salah satunya bisa menurunkan nafsu makan ya gengs. Nah ya kan, terus sama bagi yang punya penyakit asam lambung. Nah saffron ini bisa menyembuhkan asam lambung dengan takaran tertentu tentunya ya kan. Yang dibolehkan itu ya seperti ini, antara 2 sampai 4 helai. Karena saffron itu tidak boleh tidak baik ya, tidak baik, bukan tidak boleh. Boleh-boleh saja, tapi itu tidak baik dikonsumsi secara berlebihan. Artinya berlebihan tuh sekali seduh 1 sendok. Nah itu kan berlebihan tuh, mungkin pekat banget. Itu memang tidak baik ya. Karena memang disarankan itu antara 1 sampai 4 helai gitu. Jadi lebih baik sih sebenarnya angka ganjil. Ini kepercayaan aja sih ya kan? Juga untuk kulit, untuk kecantikan. Jadi untuk mencerahkan kulit salah satunya. Tapi memang tidak instan ya gengs. Itu dalam jangka waktu yang lama gitu. Terus sama meningkatkan pencernaan makanan di sini, memperkuat hati dan perut ya kan. Terus sama untuk kalau yang susah tidur tadi yang ku bilang ya kan, untuk insomnia juga. Jadi makanya lebih baik minum saffron itu menjelang malam, kita menjelang tidur gitu. Jadi walaupun hanya 3 sampai 4 helai, ini manfaatnya banyak sekali ya kan, untuk melegakan pernapasan juga. Jadi mungkin bagi ada yang punya penyakit asma gitu. Begitu saffron. Jadi ini banyak banget nih manfaatnya yang aku lihat di medsos sudah banyak banget. Terus sama mengurangi resiko kanker. Mengurangi bukan mengobati ya. Jadi mengurangi penyakit kanker gitu. Jadi untuk mencegah gitu ya. Jadi ini bukan obat tapi untuk maintain kesehatan kita gitu, dengan cara Islamik begitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ingin beli ya kan, ada di media sosial itu harus hati-hati sama tokonya atau pedagangnya ya. Kita harus jeli memilih mana yang asli dan mana yang tidak. Kan dari testimoni biasanya customer akan memberikan testimoni bahwa oh ini barang asli, nah, ya baru kita beli. Tapi kalau belum ada testimoni, kita jangan coba-coba beli gitu, karena itu penting sekali testimoni dari para customer gitu. Oke. Nah, tadi udah saya jelasin semua ya, gengs, bagaimana saffron itu harganya dan lain sebagainya. Yang pasti kalau segini aja itu kurang lebih 100 gram itu ratusan ribu ya, gengs. Ya kan, bahkan sampai ada yang jutaan tergantung kualitasnya. Oke, makasih banyak udah ngikutin Vivi Kencana Ungu Channel. Semoga bermanfaat ya kan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini karena semua itu gratis. Kalau ada kritik dan saran boleh komen di bawah ini. Ditunggu. Bye bye. Sampai ketemu lagi. Nah.